Alhamdulillah, alhamdulillahi musarrifus suhur wa muqaddirul maqdur, yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bidatis sudur. Ja'ala likulli ajalin kitaba wa likulli amalin hisaba wa ja'ala ad-dunya mazru'atal akhirah. سوف يتزود منه العباد ويا سعادة من أحسن اختيار الزاد ويا سقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم الميعاد. أحمد ربي على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk taat kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, hingga Allah akan memberikan keberkahan bagi kita, baik dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kita. Allah akan menempatkan kita kelak di akhirat, masuk di antara hamba-hambanya yang soleh, yang tidak ada jaza balasan terbaik kecuali jannah, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi siapapun yang bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah adalah Zat yang maha suci. Allah Zat yang maha menguasai segala sesuatu. Segala kekuasaan dan kerajaan ada dalam genggamannya. Dan dialah Allah, Zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, cukup mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dialah Allah, Zat yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji hamba-hambanya,
siapa di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, zat yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Menurut Fudail bin Iyad, ketika beliau menafsirkan firman Allah ahsanu amala, suatu amal itu dikatakan terbaik ketika amalan itu dilandasi dengan keikhlasan semata-mata mengharap keridhaan dari Allah, dan amalan itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam kehidupan ini adalah keniscayaan. Terlebih lagi bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka dengan prasangka bahwa mereka telah beriman kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ujian bagi mereka. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dan mengira bahwa mereka ditinggalkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah, padahal belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka belum diberikan berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka untuk diketahui di sisi Allah siapa di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan siapa di antara mereka yang berdusta atas nama keimanan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara kita yang berpersepsi bahwa ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita hanyalah ujian-ujian yang sifatnya tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan bagi kita. Seperti halnya rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta benda dan kematian, berkurangnya buah-buahan ataupun gagal panen. Ya, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi perlu kita ketahui bersama hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini juga ujian darinya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang menyatakan bahwa ujian-ujian yang datangnya darinya itu berupa al-khauf, rasa ketakutan, al-ju', kelaparan, naqsim minal amwal wal anfus, berkurangnya harta benda dan kematian, wassamarat, serta berkurangnya buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan pastilah kami akan menguji kalian dengan keburukan-keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khair, dan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kehidupan ini sebagai fitnah ataupun cobaan. Wa ilaina turja'un, dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kalian pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ketika kelaparan ujian dari Allah, maka rasa kenyang juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemiskinan, berkurangnya harta benda, ujian dari Allah. Kekayaan dan banyaknya harta yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini juga sesungguhnya ujian darinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua berbagai macam buah-buahan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kehidupan ini, dari berbagai macam jenis makanan yang ada bisa kita nikmati, sesungguhnya ketika gagal panen juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada saudara-saudara kita, musibah di Maroko dengan gempa buminya yang begitu dahsyat, yang menewaskan ribuan saudara-saudara kita. Demikian pula halnya di Libya dengan banjir bandang. Kita yang ada di sini dengan rasa tenang dan nyamannya kita, sesungguhnya adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tinggal bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, ataukah sesuatu itu adalah sesuatu yang mengenakan bagi kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam salah satu hadisnya, "Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan, mengherankan urusan bagi setiap mukmin, bahwa setiap apa yang dihadapinya adalah kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya bagi orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelapangan, sesuatu yang mengenakan, maka dia bersyukur kepada Allah dengan lebih taat kepadanya, dan itu baik baginya. Tapi sebaliknya, in asabathu dharra, ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sesuatu yang tidak mengenakan baginya, sempitan, sabara, dia bersabar, fakana khairul lahu, dan itu baik baginya. Demikian pula halnya jemaah yang rahmati Allah, ketika seorang mukmin tertimpa satu ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia berbaik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi dengan ujian-ujian yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan pahala yang jauh berlipat ganda.
Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika ujian datang bahkan bertubi-tubi kepada kita, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah sehingga kemudian kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ujian. Ketika dia ridha, wa in radhiya falahu ridha, maka keridhaan Allah akan berikan kepadanya. In sakhita falahu sakhat. Tetapi sebaliknya, ketika dia murka, tidak ridha dengan ketetapan Allah, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala baginya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu menghadapi setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita dalam kehidupan ini dengan tetap bersyukur kepadanya dan bersabar serta terus berbaik sangka kepada Allah. Dan sesungguhnya dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, itu tandanya sayang dan cintanya Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya baik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyul hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.